warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahil Masyikhina kiram, para alim, para sesepuh, para habaib, asyabi-asyabiah ingkang tansah kamuliaan, khusus marhabanipun Al-Habib Ali bin Sekar Asgar, Al-Habib Akil bin Muhammad Al-Qadri, Al-Habib Hasan bin Ali Asgar, para kiai, para asyabi ingkang tansah kamuliaan. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, panjang, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang insya Allah memberikan keberkahan, rahmat dan ridho dari Allah. Mudah-mudahan hadirat kita pada malam hari ini benar-benar Allah jadikan sebagai tambahan amal soleh yang senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kita pulang dengan membawa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus pulang dengan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang muliakan, dalam satu kesempatan pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dr. Al-Habib Sekar bin Hasan Baharun, beliau adalah pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Dalwah Darul Ulum wa Dakwah Pasuruan. Beliau mengatakan bahwa ada 5 golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min. Walaupun 5 golongan ini dia mati berada di dalam Ka'bah, tetap dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir di majlis Maulid ini jangan sampai termasuk daripada 5 golongan tersebut. Siapakah 5 golongan tersebut? Yang pertama adalah golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang pertama adalah al-'aq liwalidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya saja. Maka anak yang seperti itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hidupnya tidak akan bahagia, hidupnya tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena anak yang durhaka kepada kedua orang tua tidak usah menunggu kiamat datang, tidak usah menunggu kematian datang menjemputnya. Dia masih hidup, Allah sudah menurunkan adabnya kepadanya. Kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minha illa uququl walidain. Fa inna Allaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Semua dosa siksanya Allah akhirkan sampai batas waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah nanti Allah akan menyiksa di alam kuburnya, ataukah Allah nanti akan menyiksa nanti di alam akhiratnya? Itu terserah Allah.
kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fil hayati qabla al-mamat. Khusus dosa durhaka kepada kedua orang tua, Allah tidak menunggu datangnya hari kiamat. Allah tidak menunggu kematian datang menjemputnya. Tapi dosa kepada kedua orang tua dengan durhaka kepada orang tua akan Allah takjil, akan Allah dahulukan kepada pelakunya ketika ia masih hidup sebelum dia mati. Karena itu kalau orang Jawa bilang dosa kepada orang tua itu iso malani, ada hukum karma, dan ini menjadi kenyataan. Ada kisah nyata yang saya alami langsung dalam kehidupan yang nyata ini. Ada orang tua, ayahnya ini alumni sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur, alim, ibunya hafal Al-Quran, hafidhah. Datang ke rumah saya sambil menangis dua-duanya. Ayahnya menangis, ibunya menangis. Kenapa? Karena dia, kedua orang tua ini mempunyai anak perempuan yang luar biasa beraninya kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai tiada hari orang tua ini dipisui sampai anak itu dipisui. Bahkan tidak jarang dimodar-modarno, dimatek-matekno, di bongkok-bongkokno, sampai seperti itu. Saking gak kuatnya datang ke saya sambil menangis. Masya Allah, ibunya hafidhah, ayahnya alim, punya anak perempuan, sampai seperti itu. Ketika disambati oleh kedua orang tuanya, saya hanya ingat hadis Nabi tadi, bahwa semua dosa ini siksanya diakhirkan oleh Allah. Terserah Allah akan memberinya kapan, apakah di alam kuburnya atau nanti di alam akhiratnya, kecuali dosa durhaka kepada kedua orang tua. Karena ingat hadis seperti itu, kedua orang tua ini saya nasihati. Coba panjenengan introspeksi diri. Apakah dulu pernah punya kesalahan kepada kedua orang tua, atau minimal pernah menyakiti hati orang tua, sehingga sekarang ini anak bisa seperti itu? Ya, setelah diingatkan seperti itu, diingat ya biasa. Orang bilang, perasaan saya kok saya nggak pernah perasaan. Ya buat dengan merasa tidak pernah menyakiti orang tua, tidak pernah durhaka kepada orang tua. Nasihat dari saya, setiap hari tolong ziarah ke makam kedua orang tua panjenengan. Bacakan Yasin, bacakan tahlil, kirimkan hadiah pahalanya kepada kedua orang tua, dan minta maaf atas segala kesalahan yang mungkin dulu pernah diperbuat kepada kedua orang tua. Manut, mulai besoknya setiap sore ke makam orang tuanya, baca Yasin, baca tahlil. Setelah selesai minta maaf, ya Allah. Luar biasa. Hanya dalam waktu 1 bulan anaknya berubah 180 derajat. Dari menyentak-nyentak sudah tidak ada lagi, dari berani kepada orang tuanya sudah tidak ada lagi, dari menyusui orang tuanya sudah tidak ada lagi. Berubah 180 derajat, hilang kedurhakaan anak. Karena apa? Karena orang tuanya sudah minta maaf kepada orang tuanya lagi, padahal orang tuanya ini telah tiada. Kalau dari sendiri katanya opong anak iso koyo ngono. Ternyata dari saksi-saksi sejarah mengatakan dulu bapaknya ini anak yang kurang ajar kepada ibunya. Jadi nek mulai sekolah lambine dicepot, diuncal oleh ibu sampai ngomong ubah. Celonone dicepot langsung diubah. Kadang-kadang nek murid-murid ambil ibu diceluk gemblung. Diceluk gemblung itu napa artinya? Gak waras ngoten iku nggih.
Masya Allah, belum mati kedua orang tuanya, dibalas oleh anaknya. Itu luar biasa. Jadi siksa Allah kepada para orang yang anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak menunggu datangnya kiamat, tidak menunggu kematian, tapi fil hayati qabla maut, ketika dia masih hidup Allah akan segera menurunkan adabnya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin memiliki anak, kok anaknya nakal, ojo gampang-gampang nyalahno anaknya. Mari introspeksi diri, apakah kita juga pernah berbuat yang tidak mengenakan kedua orang tua kita? Kita pernah berkata yang menyakitkan hati orang tua. Zaman dulu sudah pernah terjadi ketika Alqamah yang ahli ibadah, kasirus sholati, kasirus saumi, orang yang banyak sholatnya, orang yang banyak puasanya, ketika sakaratul maut datang menjemput Alqamah, ditalkin oleh para sahabat, tapi Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hanya gara-gara pernah menyakiti hati ibunya saja. Bukan berani, hanya pernah menyinggung perasaan hati ibunya saja. Saya pernah mendengar ceramah seorang kiai, sebenarnya kesalahan Alqamah itu apa sih? Kok sampai sebegitu itu? Orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, begitu sangat ditalkin, tapi lisannya la yang toliku lisanuhu la ilaha illallah, lisan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata menurut seorang kiai itu remeh, karena Alqamah ini memberikan hadiah sebuah sarung kepada ibunya dan juga kepada istrinya. Ketika dibuka oleh istrinya, ternyata sarungnya agak jelek. Loh mas, kok sampai kasih sarung seperti ini? Loh maaf deh, ternyata keliru. Mestinya ini saya berikan kepada ibu. Nah, yang ibu ini saya berikan kepada sampean. Sarungnya diijono. Bu, apunten bi, ini sarungnya keliru. Niki lho bu, sarung jenengan sing niki. Sing niku gadai kaki istri kula. Sing luwih apik timbang sarung sing mau itu. Ibunya tersinggung. Ya Allah, Alqamah lebih memilih, lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya sendiri. Hanya seperti itu saja, sampai tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang ahli ibadah. Bayangkan seandainya seperti kita yang jarang-jarang ibadah. Ada itu. Dan ini terjadi banyak sekali. Anak yang tanpa sadar menyakiti hati kedua orang tua. Karena itu monggo sama-sama kita introspeksi, jangan sampai keistiqomahan kita mengikuti Maulid Nabi juga kita barengi dengan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita, yang ini akan menjadi hijab penghalang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kenapa begitu hebat dosa menyakiti orang tua sampai-sampai tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi? Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, salasun la yanfa'u ma'ahunna amalu. Ada 3 perbuatan di mana amal ibadah kita, amal kebaikan kita itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali jika dibarengi dengan 3 perbuatan ini. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Orang yang melakukan syirik kepada Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan hal yang sekecil apapun, maka segala macam ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, sekaligus tidak akan bermanfaat bagi dia. Sholatnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, hajinya tidak bermanfaat, infak sedekahnya, tahajudnya, qiraatul Qur'annya tidak akan bermanfaat seandainya dia melakukan syirik kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik sekecil apapun, ya percaya
percaya nang Gusti Allah, ya percaya nang liyane Gusti Allah. Mengakui kekuatan Allah, juga mengakui ada kekuatan lain dari Allah. Selain Allah bisa memberikan kemanfaatan dan kemadaratan. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Kok sampai terjadi seperti itu? Layak batalna amaluka. Maka semua amal ibadah kita, amal kebaikan akan habis, akan musnah. Kenapa habis musnah? Karena apa? Digulung dengan besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunanna minal khasirin. Dan kelak di akhirat orang seperti itu akan termasuk orang-orang yang amal sangat merugi dan menyesal. Yang kedua, yang membuat amal kebaikan kita, amal soleh kita tidak akan bermanfaat, yaitu al-'aq liwalidaini atau uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, puasanya tidak akan diterima oleh Allah, infak sedekahnya, zakatnya, hajinya, bahkan seandainya dia pun haji setiap tahun, umroh setiap hari, sadar umroh setiap hari, sadar umumnya dan Mekah, tidak akan diterima oleh Allah selama dia masih menyakiti kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, yang membuat amal perbuatan tidak bermanfaat, yaitu az-zafu al-firar anizzafi, lari dari medan pertempuran. Bagi bertempur melawan orang-orang kafir, kemudian dia takut nyawanya hilang, takut mati, dia melarikan diri. Ini pun akan membuat amal perbuatannya tidak akan bermanfaat. Jamaah yang Allah muliakan, yang kedua, golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah istri yang durhaka kepada suaminya. Kinten-kinten zaman saniki wonten napa boten kata pol yang mriki enten napa boten sing wani kalih bojone, enten napa boten enten, tapi insyaallah boten hadir teng mriki. Sing hadir niki sholihah kabeh. Amin Allahumma. Istri kok wani ambek kakungi, istri kok berani durhaka sama suaminya, orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok ojo cacak manini suamine, merenggut aini ngarepan bojone, merenggut di depan suaminya. Kata kanjeng Nabi, ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Jika ada seorang istri merenggut, cemberut, pasang muka yang tidak enak di depan suaminya, maka istri yang seperti itu akan mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Na'udzubillah min dzalik. Iku merenggut opo maneh umpomo maneh, opo maneh nyelatu. Lho nyelatu saniki pun bentitan. Nggih. Gino wong wedok saiki nyelatu sing lanang, Masya Allah. Bila kula salam ya Allah, wong selan kok guru-guru sing lanang-lanang. Biasanya nek guru iku sering di selatoni ambek sing wedok. Oleh guru itu sampai sandas-ndase guru kan. Istri yang durhaka kepada suaminya jangan berharap akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Yang nomor tiga, golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang yang memutuskan tali silaturahim atau qati'ur rahimin. Pada cacat syafaat Rasulullah, surga saja tidak akan mau dimasuki oleh orang yang memutuskan tali silaturahim. Dawuh Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Satu saat Kanjeng Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat. Ketika sedang berkumpul, datang sahabat-sahabat, kami ditanya, ini di antara sahabat ini ada orang
tali silaturahim. Akhirnya kanjeng Nabi berdiri. Kemudian kanjeng Nabi berkata, la yujalisuna qati'ur rahimin. Ojo lungguh ambe aku. Diusir dengan cara halus. Ojo lungguh barang-barang ambe aku orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Enggak berani. Karena sahabat jujur. Begitu kanjeng Nabi berkata seperti itu, ada anak muda pamit, diam-diam dia keluar, menemui bibinya, menangis di depan bibinya, meminta maaf atas segala kesalahannya. Setelah beres, dia masuk lagi ke majelis Rasulullah tadi. Begitu masuk tadi, Rasulullah berkata, innar rahmata la tanzilu ala qaumin wa fihi qati'ur rahimin. Bahwa rahmat Allah tidak akan sekali-kali turun atas suatu kaum jika di dalam kaum tersebut terdapat orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Ini majelis berkah, insya Allah. Tapi kok ada di antara kita yang senang memutuskan tali silaturahim, majelis ini tidak akan dirahmati oleh Allah. Negara ini negara yang makmur, tapi kalau penduduknya, rakyatnya suka memutuskan tali silaturahim, maka bangsa Indonesia ini tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang suami istrinya sering geger, anak dengan ayahnya sering geger, anak dengan ibunya sering rame, sehingga akhirnya diam-diaman musuh-musuhan. Maka rumah tangga yang seperti itu tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang suka memutuskan tali silaturahim, selain dia tidak akan masuk ke surga, dia pun tidak akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat dan yang kelima dari golongan orang-orang yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah dua orang yang tidak saling menyapa, tidak saling bertegur sapa selama lebih dari 3 hari. Orang lawuh ambek kancane, ambek dulure, ambek keluargane, ambek handai tolane lebih dari 3 kali. Maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Dawud, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasin. Tidak halal. Berarti kalau tidak halal, haram. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya, tidak bertegur sapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau jamaah yang akan muliakan, kenyataan mengatakan jangankan 3 hari, di sekitar kita, di sekeliling kita banyak sekali seorang muslim yang tidak bertegur sapa kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada temannya, bukan hanya 3 hari, bisa 3 bulan, bisa 3 tahun, bahkan bisa sampai 7 turunan. Karena apa? Anak-anaknya ditanamkan kebencian sehingga akhirnya menjadi dendam kesumat, sampai turun anak putu tetap tidak saling bertegur sapa. Orang semacam ini selain mendapatkan dosa, juga tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan suatu hadis, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasin faman hajaro fawqa salasin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ada orang kok mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati sebelum bertaubat, sebelum membereskan dengan urusan yang bersangkutan, famata, dia mati, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kalau jamaah yang muliakan, mari bersama-sama kita menjaga agar kita tidak termasuk dari 5 golongan tersebut. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang kedua istri yang durhaka kepada suaminya, yang ketiga orang yang memutuskan tali silaturahim, keempat dan kelima orang yang tidak bertegur sapa, tidak saling berbicara, saling menjauh sehingga hanya putus tali persaudaraan,
lebih dari 3 hari. Mudah-mudahan Allah biasa memberikan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk meninggalkan 5 tersebut. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, Rasulullah bersama kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hakiki